Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Purwa Putri dengan NIM 202410001279. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Media Pembelajaran dan Klasifikasi Media menurut para ahli. Yang pertama, media pembelajaran adalah segala peralatan yang digunakan pendidik sebagai perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga sampai kepada orang yang belajar dengan benar dan efektif. Pemakaian media pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar hal baru dalam materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga dapat dengan mudah dipahami. Media pembelajaran yang menarik bagi siswa dapat menjadi rangsangan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan berkembangnya teknologi, alat bantu pembelajaran pun makin banyak, mulai dari media visual, audio, dan audiovisual. Oleh karena itu, pengklasifikasian media penting untuk dilakukan. Ini bertujuan agar tidak salah dalam penggunaannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sejarah media pembelajaran dan yang kedua yaitu klasifikasi media menurut para ahli. Yang pertama, sejarah media pembelajaran. Pada awal pendidikan, guru adalah satu-satunya sumber belajar, tetapi buku kemudian diperkenalkan sebagai sumber informasi. Media awal berfungsi sebagai alat bantu mengajar, terutama media visual, hingga munculnya teknologi audiovisual atau AVA di abad ke-20. Teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan AVA pada akhir tahun 1950-an. Dan pendekatan sistematis menjadikan media integral dalam pembelajaran. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan media pembelajaran semakin interaktif dengan komputer dan internet sebagai alat penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, klasifikasi media menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi menurut 3 para ahli. Yang pertama yaitu Omar Hamalik. Media pembelajaran menurut Omar Hamalik adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Ada 4 pengajaran menurut Omar Hamalik, yaitu yang pertama alat-alat visual atau alat yang dapat dilihat. Contohnya seperti gambar, poster, atau grafik. Alat visual efektif untuk menarik perhatian dan memudahkan mengingat informasi. Yang kedua yaitu alat-alat yang bersifat auditif atau yang hanya bisa didengar. Contohnya seperti rekaman suara, radio, atau ceramah. Alat auditif dapat meningkatkan pemahaman melalui pendengaran, terutama bagi siswa yang lebih responsif terhadap informasi lisan. Yang ketiga yaitu alat-alat yang bisa dilihat dan didengar. Contohnya seperti video, film, atau presentasi multimedia. Kombinasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi karena siswa dapat melihat dan mendengar secara bersamaan, yang membuat proses belajar lebih menarik. Dan yang keempat yaitu dramatisasi. Dramatisasi adalah metode pengajaran yang melibatkan peragaan atau penggambaran situasi, biasanya melalui permainan peran atau skenario. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi media menurut Gerlach dan Ely. Media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi, atau kajian yang membantu suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Menurut Gerlach dan Ely, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok. Yang pertama yaitu benda sebenarnya. Maksudnya yaitu objek fisik atau benda yang dapat dilihat atau disentuh. Contohnya alat bangunan, alat laboratorium, atau benda nyata lainnya. Penggunaan benda nyata dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua yaitu presentasi verbal. Presentasi verbal merujuk pada penyampaian informasi melalui kata-kata, baik lisan ataupun tulisan.
Contohnya seperti ceramah, diskusi, atau teks tertulis seperti buku atau artikel. Media ini efektif untuk menyampaikan ide, informasi, atau instruksi secara jelas dan terperinci. Yang ketiga yaitu presentasi grafis. Presentasi grafis mencakup representasi visual data atau informasi dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Media ini membantu siswa memahami hubungan atau tren dalam data dan memvisualisasikan informasi kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Yang keempat yaitu gambar diam. Gambar diam adalah gambar statis seperti foto, ilustrasi, atau poster. Gambar diam efektif untuk mendukung pembelajaran dengan memberikan konteks atau visual yang relevan. Yang kelima yaitu gambar bergerak, seperti video, film, atau animasi. Media ini memberikan pengalaman visual dinamis yang dapat menampilkan proses atau peristiwa secara lebih hidup. Yang keenam yaitu rekaman suara. Rekaman suara adalah media auditif atau yang hanya bisa didengar, baik itu narasi, musik, atau dialog. Media ini berguna untuk menyampaikan informasi tanpa visual dan efektif untuk mendukung pembelajaran bagi siswa yang lebih responsif terhadap informasi lisan. Yang ketujuh yaitu pengajaran terprogram. Pengajaran terprogram adalah metode pengajaran yang menggunakan media yang dirancang untuk memberikan instruksi secara sistematis. Ini termasuk perangkat lunak pendidikan, modul pembelajaran, atau buku teks yang terstruktur. Dan yang terakhir yaitu simulasi. Simulasi adalah model atau representasi dari situasi nyata yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan berlatih dalam lingkungan yang terkendali. Media ini efektif untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman melalui pengalaman langsung dalam konteks yang realistis. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi menurut Gagne. Media pembelajaran menurut Gagne yaitu sebagai sebuah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Di sini, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 7 kelompok. Yang pertama yaitu benda untuk didemonstrasikan. Media ini mencakup objek nyata yang dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja atau fungsi suatu konsep. Contohnya yaitu alat laboratorium, model fisik, atau produk tertentu. Demonstrasi benda nyata membantu siswa memahami konsep dengan lebih jelas melalui pengalaman langsung dan pengamatan. Yang kedua yaitu komunikasi lisan, mencakup penyampaian informasi secara verbal, baik melalui ceramah, diskusi, maupun percakapan. Media ini sangat efektif untuk menjelaskan ide atau konsep kompleks dan memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan siswa. Yang ketiga yaitu media cetak. Media cetak meliputi semua bentuk informasi yang dicetak seperti buku, majalah, artikel, atau brosur. Media ini memberikan informasi dalam format yang dapat diakses atau dibaca oleh siswa. Yang keempat yaitu gambar diam. Gambar diam adalah media visual yang terdiri dari gambar statis seperti foto, ilustrasi, atau diagram. Gambar ini membantu memvisualisasikan konsep atau informasi yang dijelaskan sehingga memudahkan pemahaman siswa. Yang kelima yaitu gambar bergerak. Gambar bergerak mencakup video, animasi, atau presentasi multimedia yang menunjukkan gerakan. Media ini memberikan pengalaman visual yang dinamis, memungkinkan siswa melihat proses atau interaksi dalam waktu nyata. Yang keenam yaitu film bersuara, yaitu media yang menggabungkan gambar bergerak dengan suara, seperti narasi atau dialog. Media ini efektif untuk menyampaikan cerita, informasi, atau demonstrasi dalam bentuk yang menarik. Yang ketujuh yaitu mesin belajar. Mesin belajar mencakup perangkat lunak atau alat pendidikan yang dirancang untuk memberikan instruksi dan latihan interaktif. Media ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri dengan mendapatkan umpan balik langsung. Nah, itu tadi klasifikasi menurut para ahli. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, yang pertama, media pembelajaran adalah segala peralatan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi secara efektif kepada siswa. Secara perkembangan media menunjukkan pada awalnya guru adalah satu-satunya sumber belajar, diikuti dengan pengenalan buku sebagai sumber informasi. Dengan berkembangnya teknologi, alat bantu pembelajaran pun semakin banyak.
mulai dari media visual, audio, dan audiovisual. Selanjutnya, klasifikasi menurut 3 ahli, yaitu pertama Omar Hamalik, mendefinisikan media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mengefektifkan komunikasi antara pengajar dan siswa dalam proses pendidikan. Sedangkan menurut Gerlach dan Eli, mendefinisikan media pembelajaran yaitu materi atau kajian yang membangun peserta didik untuk mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan menurut Gagne, mendefinisikan media pembelajaran diartikan sebagai sebuah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.